رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allah, insyaallah pada pagi hari ini di bulan suci Ramadan, pada hari yang ke-8, alhamdulillah kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala sandaran sehingga ke akhir Ramadan. Alhamdulillah kita insyaallah pada pagi hari ini kita mengisi waktu Ramadan kita dengan mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab dan kita alhamdulillah sudah sampai ayat yang ke-32 surah Luqman. Sudah dibuka Al-Qurannya surah Luqman ayat yang ke-32. Kita akan membaca bismillah sampai menyimak bersama. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ghashiyahum mawjun kabulari da'u Allaha mukhlishina lahu-d-din falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasidun wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Sadaqallahu alazim. Wa idza wa dan idza apabila ghasyiyahum, ghasyiya telah apa dia ghasyiya telah merempuh dia mereka maujun itu ombak gelombang. Ghasyiya boleh juga meliputi atau merempuh juga meliputi mereka maujun ombak. Kabulali ka seperti abulali yaitu naungan, ya, gunung maksudnya ini gunung, tapi Abdul Ali juga bermaksud naungan, ya, naungan. Jadi gunung itu bermaksud gunung ataupun awan, ya, naungan gunung atau awan. Jadi tafsirannya gunung ataupun awan. Tapi Abdul Ali di situ sebenarnya maksudnya sebenarnya adalah naungan, ya, naungan. Da'u telah berdoa mereka, ya. Allah mukhlisin, ya, orang-orang yang ikhlas lahu kepadanya ad-din Allah. Maka lama ketika najahum telah menyelamatkan dia, ini huruf besar dia Allah, mereka ila kepada al-barri daratan, faminhum maka min dari mereka muqtasid, orang yang sederhana, wa ma yajhadu dan ma tidak yajhadu ia kufur atau kafir di ayatina dengan ayatina ayat-ayatna kami illa kecuali kullu setiap khattarin, orang yang berkhianat, kafur, orang yang kafir. Baik, mencatat orang yang menipu. Dalam ayat ini menjelaskan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kepada hamba-hambanya. Antaranya nikmat Allah memberikan keselamatan, ya, kepada hamba-hambanya di perjalanan, ya, sama ada di daratan ataupun di lautan ataupun di udara, ya. Yang Allah umpamakan di sini
adalah orang yang berada di lautan. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala yang ayat sebelumnya, ayat yang ke-31 menjelaskan bagaimana kapal laut yang kasihat Allah, dengan Allah menunjukkan, menjalankan kapal itu. Alam taro annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum min ayati inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Adakah belum kau melihat bahwasanya kapal laut tajri, ia berjalan, fil bahri, di laut, bi ni'matillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, liyuriyakum, untuk dia memperlihatkan kepada kamu, min ayatihi, daripada ayat-ayatnya. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada itu, yang demikian itu, la ayat, sungguh tanda-tanda kebesaran Allah, likulli, bagi setiap sabarin, orang yang bersabar, syakur, orang yang bersyukur. Subhanallah. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa taala nikmatnya menyelamatkan. Nikmat Allah menyelamatkan hambanya di perjalanan. Cuma orang yang mensyukuri nikmat ini adalah orang yang sabar dan bersyukur saja. Macam mana bersyukurnya? Contohnya sama ada, kalau kita perhatikan ya, kalau orang yang naik kapal, ketika sampai di tujuan, mungkin waktu di perjalanan dibaca ada mungkin yang tak baca bismillah. Tapi bagi mereka yang bersyukur, yang bersabar, ketika nak berjalan itu dia baca bismillah. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ini namanya doa ketika kita nak berjalan. Tapi sebenarnya bukan hanya di kapal sahaja. Bahkan kalau kita nak bawa kereta pun, ataupun apa kendaraan, kita sepatutnya baca seperti itu. Di kampung atau kita di kerja, kita baca bismillah. Kadang-kadang kita betul. Jadi orang yang bersabar, orang bersyukur, mereka selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, membaca bismillah. Begitu pula ketika naiknya, ini dalam hadis nyatakan sunnahnya, ketika dia naik itu dia baca takbir, Allahu Akbar. Terus kalau naik, kalau kita naik kereta ini, kalau jalan ke naik kita baca Allahu Akbar. Kemudian ketika turun kita baca Alhamdulillah. Kita baca Alhamdulillah. Ataupun Subhanallah. Jadi maknanya kita senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini bagi mereka yang tidak beriman, ketika mereka ada suatu dugaan, contohnya ada seperti gunung, gunung atau awan. Awan ini kalau di kapal, dia kalau ada awan tu, tapi awan yang sehingga menggumpal dari kapal di udara, dia kapal tu macam ada bergerak yang mungkin kita agak kita takut, perasaan takut. Jadi bagi mereka yang tidak beriman, mereka ada perasaan takut, ataupun Allah menunjukkan cuacanya yang mungkin kurang baik. Sehingga bagi mereka yang tidak beriman, mereka takut. Tapi maknanya bagi mereka yang beriman, sama ada dalam keadaan baik atau tidak, dia senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi mereka yang tidak beriman, mereka senantiasa berdoa ketika pada saat sedang mendapatkan dugaan yang begitu besar, gelombang tadi, gelombang ombak tadi, ataupun awan, atau seperti yang diumpamakan seperti awan ataupun seperti gunung. Mereka berdoa dengan begitu khusyuk, dengan ikhlas. Tapi ketika mereka sudah sampai di tujuan, ketika mereka sudah selamat di daratan, jadi kalau kapal laut, ketika mereka sudah di daratan, kalau kapal udara sampai landing, turun.
mereka apa yang mereka ucapkan hebat, pilotnya, kapalnya bagus. Jadi lupa ucapkan sebenarnya yang mereka ucapkan apa? Sebenarnya alhamdulillah. Bukannya hebat kapal. Jadi lupa. Di antara mereka ada yang lupa, muktasib. Atau yang pernah saksikan yang kalau kapal tuh ketika mereka sudah landing sampai tujuan, mereka takut aman. Itu ya, hebat ya, kurang bagus. Jadi maknanya sepatutnya tak salah ya mereka bertepuk tangan bergembira, tapi maknanya didahulukan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bersyukur alhamdulillah ya. Allah menyelamatkan kami, menyelamatkan kita semua. Ya. Jadi oleh itu Allah menyatakan wa ma yajhadu bi ayatina, dan tidak dia ingkar, dia kufur dengan tanda-tanda kebesaran kami ini, tanda-tanda Allah menyelamatkan tadi, nikmat Allah tadi itu, illa melainkan mereka yang selalu berkhianat dan menipu, faktarin kafur, selalu mereka ingkar. Ya, tapi insyaallah mudah-mudahan tidak seperti itu. Jadi kita sebenarnya senantiasa ingat muji pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Jadi misalnya anak kita berjaya, jadi bagus ya anak kamu berjaya, contohnya, ataupun diri kita yang berjaya ya, kita berjaya. Jadi bukannya kita membanggakan diri kita, iyalah siapa dulu aku nih, siapa dulu anak aku, siapa dulu ayahnya, siapa dulu ibunya, itu. Sebabnya apa? Alhamdulillah ya, Allah memberikan nikmat kepada kami. Jadi maknanya kita puji kepada Allah. Itulah adalah orang-orang yang mereka yang dinyatakan sebagai Rabbani, yang menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Itu apa? Bila kita menyatakan siapa dulu, kita membanggakan diri kita ya, jadi maknanya kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingat kepada Allah yang memberikan nikmat itu ya. Dari mana sebenarnya yang kita peroleh ini? Sebenarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita ini sebenarnya tak ada apa-apa ya. Semuanya atas kehendak Allah ya, atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan, Allah yang menentukan semuanya ini boleh berlaku. Jadi kalau tidak tertekan, katanya tidak akan terjadi seperti yang kita alami, yang kita rasakan. Kita kembali kepada bahasa Arab ayat yang ke-32 ya. Wa idza ghasyiyahum wa dan idza, coba boleh. Wa dan wawul ataf Bagus ya. Idza apabila isim zaman. Bagus, isim zaman ya. Bukan apabila. Kemudian setelah itu Ghasyiyah telah merempuh dia fi'il madhi. Bagus ya. Madhi. Kita tahu fi'il madhi ada tanda telah, kemudian di ujungnya baris atas ya. Ghasyiyah. Oke. Jantinanya apa? Mudzakkar. Mufrad. Dan nama yang ketiga apa? Huwa. Bagus. Kemudian hum domir mutasil. Mutasil dengan apa? Mutasil dengan fi'il. Bagus. Fi'il madhi. Bagus ya. Jadi dia bila mutasil dengan fi'il madhi, maka hukumnya menjadi apa? Siapa yang boleh membantu? Iya. Maf'ul. Jadi kaidah kita kalau seandainya ada fi'il ya. Jadi ada fi'il,
Kalau fi'il kan maknanya dia otomatis mesti ada fa'ilnya. Nah, ya, dia masih ada fa'il. Mesti ada fa'il. Jadi fa'il ini tentunya dimaksudnya adalah dhamir. Madi, fi'il mudhari, fi'il amr mesti ada fa'il. Ya. Nah, cuma dia maknanya bercantum atau melekat dengan apa? Dengan dhamir. Dhamir, ya, maka di sini dhamirnya menjadi apa? Otomatis menjadi menjadi maf'ul. Bi. Jadi objek ya, menjadi objek maf'ul ya. Dan kinayah apa? Muzakkar. Ya, juga bilangannya Mereka jamak. jamak dan nama yang keberapa? Nama yang ketiga. Kodenya Hum. Oke. Lepas tu maujud. Mungkin ombak. Ombak ya. Ombak isim nakirah. Isim nakirah bagus ya. Karena dia namanya tanwin ya, isim nakirah. Isim yang tidak tertentu. Dan maksudnya apa? Ombak di sini tidak tertentu. Kita tidak tahu ombaknya macam mana. Boleh jadi ombaknya kecil, boleh jadi ombaknya besar, boleh jadi awan itu kecil, tapi walaupun kecil dia berkesan. Awannya tidak kecil. Boleh jadi ombaknya itu begitu besar, di gunung, awan-awan, terus kecil awan. Oke. Nah, sekarang maujud di sini senakirah kan? Oke, barisnya apa tadi? Maujud. Maujud baris depan. Baris depan. Oke. Kalau dia baris depan, maknanya dia sebagai apa posisinya? Ada yang boleh bantu? Baris depan. Mubtada. Oke, mubtada apa makna mubtada? Ayat permulaan. Nah, jadi kalau yang namanya ayat permulaan dipastikan ianya di permulaan. Sekarang maujud di permulaan adakah ia di permulaan? Tidak. Maka dia bukan mubtada. Nah, dan juga dipastikan maujud itu tidak ada apa-apa sebelumnya kan? Nah, di sini maujud ada. Sebelumnya ada wanda wasyihum. Nah, maknanya dia bukan mubtada. Nah, jadi kalau macam itu apa? Mudhaf. Mudhaf. Tanwin. Dia kalau mudhaf tidak ada tanwin. Ya, apa? Fa'il. Apa dia fa'il ya? Tukang buat fa'il. Oke. Nah, jadi yang namanya fa'il itu kenapa dia menjadi fa'il itu? Nah, ya. Boleh kan bantu? Apa? Kenapa dia sebagai fa'il? Hah? Baris depan. Nah, jadi maujud baris depan kan tanwin. Nah, kemudian kita tahu di sebagai tanwin baris depan. Nah, sebagai fa'il, kemudian apa sebelumnya ada Dhamir. Ini ada. Rosia ada. Ya, ada Fi'il madi. Nah, jadi maknanya kalau dia sebelumnya ada fi'il, kemudian selepasnya baris depan, nah itu menunjukkan apa Pak? Nah, jadi maknanya kalau fa'il, jadi kalau yang namanya fa'il nih dia berbaris apa? Berbaris depan. Jadi kalau maf'ul dia berbaris apa? Berbaris atas. Jadi ada yang namanya fa'il ditampilkan. Ada yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Bila disebutkan mesti ianya berbaris depan. Oleh itu apa tadi makna ghasyiyah itu? Telah merempuk dia ataupun telah meliputi dia. Ya, jadi mereka telah meliputi dia maksudnya apa? Dia punya ombak tu. Nah, yang meliputi apa? Yang merempuk apa? Ombak. Jadi kan bila merempuk kan ombak itu kan dia menutupi kapal.
meliputi kapal. Awan tuh begitu juga. Bila dia masuk kapal tuh maka menutupi kapal. Seperti gunung. Bahkan di dalam ayat lain diumpamakan seperti awan yang gelap. Kalau di dalam lautan tuh gelap julumatin ba'dhuha fawqa ba'dhin, gelapan demi kegelapan di dalam lautan. Jadi kalau lautan yang sangat dalam itu gelapan yang sangat gelap. Kemudian jadi maknanya di sini kita kembali lagi bahwasanya maujud di sini berbaris depan, maka dia sebagai fa. Oke. Dan ada hubung kait antara maujud dengan ghoshia. Oke. Ghoshia tadi mudzakkar kan? Maujud juga mudzakkar. Yang jenanya mudzakkar. Jumlah bilangannya? Mufrad. Yang jenanya ke berapa? Yang nama ketiga. Ya. Ketiga Huwa. Oke, maujud. Kalau satu ombak maknanya maujud. Kalau dua ombak apa? Maujan. Kalau ombak-ombak ya maujud ombak. Ada kamus. Jadi maujud, maujani, coba. Maka ada kamusnya, Oxford. Ketawa. Apa? Boleh juga digunakan. Oxford bagus ya. Jadi kalau nak cari maujud maknanya dia bagus ya, karena dia tanwin, bukan di verb. Coba huruf mim berarti kan, mim, waw, jim. Belajar kamus. Jumpa tak? Wow. Pertama cari huruf mim dulu. Baris depan dulu tu kan? Huruf. Kalau barisnya baris atas, maujud. Boleh? Coba. Ada? Apa? Ada maujud? Maujud. Dia satu jamak, tak jamak. Terjemah. Maujud. Baik, dia tak sebutkan ini jamaknya. Cuma dia punya maknanya dia ubah ini maujud. Jadi sebenarnya maujud ya. Maujud maknanya ada beberapa kamus lain yang disebutkan jamaknya, dia tak disebutkan. Ya? Amat ada disebutkan tidak? Oh iya, ada disebutkan. Tuh, maknanya ada itu masing-masing kamus dari kelebihannya. Ya, jadi mana? Di situ ada maujud, amwaj. Bagus. Ya, betul. Jadi maujud dia punya jamaknya adalah amwajun. Oke. Itulah, tak ada yang sempurna ya, namanya di dunia ya. Jadi memang kita harus saling melengkapi dunia ini.
kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Oke, kamus ini sudah bisa membantu kita lah ya. Jadi untuk memahami bahasa Arab. Kemudian sambung selepasnya kita. Kadulal seperti harap nasab. Apa itu harap nasab? Apa mana harap nasab? Pembaris. Kalau nasab pembaris bawah. Baris atas. Jadi kalau pembaris bawah, harap jar ya, bukan harap nasab ya. Harap jar. Jadi kita tengok kadulali. Kadulali. Jadi merayakan di sini semuanya ini adalah harap jar di dengan fi dalam ila kepada ala atas min dari dia kalau untuk an dari ka seperti atau umpama harap jar ya. Oke, coba tuh Abdulali. Okay. Abdulali isim ya. Ada siapa namanya? Ada ya. Isim ada alif lam apa siapa namanya? Isim al-ma'rifah. Nah, juga isim apa lagi? Majrur yang berbaris bawah. Abdulali. Oke. Nah, sekarang coba cari di kamus perkataan Abdulali. Nah, jadi maknanya jadi maknanya kita cari huruf apa? Huruf bot, huruf bo dengan huruf lam. Lam. Huruf sikit je tak? Ya, ada tak perkataan apa? Gol pun. Bo dengan lam. Gol dengan lam. Jumpa tak? Golamun. Nah, golamun. Nah, sekarang huruf bo dengan lam saja. Oh, gol dengan lam. Dilun. Dilun. Nah, oke. Dilun. Apa maknanya dilun itu? Bayang-bayang. Nah, bayang-bayang atau naungan gitu-gitu ya. Selain Ada dua rasanya. satu lagi apa? Dilun, perlindungan. Nah, perlindungan ya. Bayang-bayang, satu lagi perlindungan ya. Tulisannya sama, dilun juga dua-duanya. Dua-duanya sama, dilun. Dilun. Dilun ya, dua-duanya. Oke. Lagi yang kamu pelajar? Jumpa? Dilun. Ada jumpa? Ya? Oh iya. Yang mana ada tuh? Betul. Kita nak memantapkan perkataan huruf. Ada. Tak jumpa kan ada. Masih ada. Coba. Ustaz lihat kamu semua. Ini bo lam. Ya. Ada kamu siapa namanya? Oh gitu. Oh iya. Ya emang ada kamu Alif-Tah pun bagus juga. Oh iya. Saya pernah ada juga.
kamusnya saling melengkapi ya. Ya. Sini pun ada juga ya. Zilun. Cuma di sini kalau kita jumpa dalam ayat ini dulalin. Ya. Kenapa menjadi dulalin? Ya. Tapi kalau di sini di dalam kamus zilun. Ya. Jadi kalau sebenarnya kalau di dalam kamus, ini di dalam kamus ya kita jumpai ini dalam kamus apa? Kamus Oxford ya. Ini Oxford kalau saya cakap kamus Oxford, tapi kamus Fajar lah, Oxford Fajar. Ini zilun ya. Zilun. Kita tak jumpa perkataan dulalin. Kita jumpa perkataan dulalin, ya. Yang kita jumpa adalah perkataan zilun. Sedangkan jamaknya zilun di sini adalah zilalun. Zilalun. Jadi ini juga barangkali di dalam kamus ini tak lengkap juga barangkali. Kita tak jumpa perkataan dulalin. Jadi memang jadi kita perlu tengok lagi di kamus lain. Ya, kita perlu tengok lagi di kamus lain. Tapi kurang-kurangnya kita jumpa asalnya dulalin ini adalah zilun, begitu. Zilunnya. Jadi memang kita kena pastikan lagi di kamus-kamus yang memang boleh terjadi dia menyebutkan tepat perkataan itu bo, lam, lam. Tapi memang asalnya zilun. Tapi kita boleh dulalin. Ini mungkin boleh jadi ada apa namanya kamus yang lain yang lebih terperinci menjelaskan seperti itu ya. Oke, ala kulli hal dia perkataan dulalin di sini ya, dia boleh bermaksud adalah awan. Awan itu menaungi ya, naungan. Ya, bayang-bayang. Oke. Jadi maksudnya apa? Kita nak tahu dia adakah yang mufrad ke jamak? Itu aja. Jadi al-dulalin di sini adakah yang mufrad atau jamak? Bagaimana ya? Jadi kalau kita tengok daripada zilun di sini, ya, maknanya ada kemungkinan besar, ya di sini adalah dulalin di sini adalah ini ya jamak. Ya, karena dia lebih mendekati ke sini, dulalin, gitu ya. Karena mufradnya adalah zilun, ya. Jadi ada kemungkinan dianya adalah jamak, seperti awan-awan, ya, seperti gunung-gunung, ya, gitu. Ya, tapi insyaallah ya, nanti saya akan pastikan lagi di kamus-kamus lain ya, mungkin lebih menjelaskan lagi seperti ini. Tapi ini kemungkinan besarnya ini adalah jamak. Jadi kalau ini jadinya apa? Dulalin kalau di jamak. Oke. Sekarang dia jamak apa? Kalau dia jamak taksir. Jamak taksir. Jadi kalau mufradnya adalah zilun, ya. Jamak taksir.
karena dia berganda. Al-Ghulali. Jadi kalau di dalam terjemahannya gunung-gunung, dia berganda kan, ya, jadi maknanya ataupun awan-awan, ya. Ataupun ombak-ombak, ya. Bukan apa? Al-Ghulali namanya gunung-gunung, Al-Ghulali, jadi gunung-gunung, atau seperti naungan-naungan, maka dia namanya berganda. Oke. Jadi namanya jamak taksir. Oke. Jamak taksir itu ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Ya kan? Apa jamak kalau yang berakal? Al-aqil. Ya. Al-aqil. Yang tidak berakal? Ghairul aqil. Ghairul aqil. Nah, ini sekarang maknanya perkataan Al-Ghulali, al-aqil ghairul aqil, ghairul aqil. Dia tidak berakal. Nah, jadi kalau tidak berakal, maka menjadi apa dia? Menjadi satu mufrad muannas. Mufrad muannas. Apa jadi jamaknya apa? Apa domainnya menjadi apa? Hah? Oh, sama. Nah, jadi boleh tak kalau kita katakan mereka mereka gunung-gunung, boleh tak? Nah, jadi kalau jadi mereka tuh, jadi kalau tidak mereka kita kata. Nah, kalau yang laki-laki mereka, nah, itu yang kalau misalnya raja-raja, mereka raja-raja, ya kan? Mereka raja-raja. Ya. Kalau yang perempuan, mereka ratu-ratu, ya, atau pemaisuri, ya kan? Nah, itu maknanya berakal kan? Ya, karena mereka berakal. Ya. Kalau yang berakal, akil, dia boleh ada yang laki-laki, ya. Laki-laki, ada yang perempuan. Laki-laki, mereka itu adalah domainnya apa? Hum. Laki-laki mereka kan. Kalau perempuan mereka hunna. Nah, sekarang tadi gunung-gunung. Betul tak kata mereka gunung-gunung? Tak berakal kan? Nah, jadi kalau tak berakal kita cakap apa? It's, apa dia? It's. Jadi kalau it itu apa kalau Melayunya dia apa? Iya atau i itu, ya kan? Itu. Jadi iya itu apa? Kalau iya bahasa Arabnya kalau dari ini. Kalau iya. Nah, kalau mananya iya itu ganti namanya itu apa? Kalau iya. Iya. Macam iya ini macam ini ya. Yang ketiga. Macam ni kan? Tadi yang ketiga. Dan laki-laki perempuan tadi iya. Makanya iya tu menjadi satu perempuan kan? Perempuan, ya kan? Perempuan satu ya. Jadi mudahkan mana? Mana? Jadi apa? Iya atau punya? Apa? Iya. Kalau mereka menjadi dia. Jadi satu perempuan. Iya, it's. Ini kalau yang tidak berakal, otomatis menjadi iya. Ya. Rumah-rumah itu rumah-rumah. Kalau kita mereka rumah-rumah, kemudian meja-meja. Apa yang kita mereka meja-meja tapi itu. Jadi itu nih dalam bahasa Arabnya atau iya itu apa dia? Iya. Ya, bukan iya.
Oke, iya ya. Nah, jadi domirnya apa? Kalau Abdulali, kalau dia mananya, kalau kita tadi pahami dia adalah jamak apa? Karena dia berganda kan, gunung-gunung berganda, maka dia jamak apa? Taksir. Ya. Karena dia tidak berakal, maka domirnya apa dia? Iya. Bagus. Ya. Ini adalah iya. Abdulali. Oke. Kemudian sambung selepasnya, coba Kak. Da'awu. Selepas al-Budari, da'awu Allah. Da'awu Allah. Apa perkataan da'awu? Apa makna da'awu? Telah berdoa mereka. Da'awu telah berdoa mereka. Dia isim ke fi'il tarah? Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Oke. Fi'il madhi ya. Kenapa dia fi'il madhi? Ada telah. Ya. Telah berdoa mereka. Nah, cuma mungkin mereka keliru ya, cakap fi'il mudhari' karena baris di depan da'u. Nah, kalau fi'il mudhari' kan di ujungnya baris depan. Nah, tapi kita pastikan ada sebelumnya. Kalau fi'il mudhari' bukan ganti nama. Nah, sedangkan di sini da'u telah, maka ini fi'il madhi. Da'u. Jadi mungkin kita agak keliru sedikit ya. Kenapa? Sebab sebenarnya da'awu di sini asalnya bukan da'awu sebenarnya. Macam mana asalnya? Nah, asalnya da'a kan? Ya. Da'a. Dia kalau satu da'a ya. Nah, sekarang dia jamak ya kan? Kalau jadi kalau jamak nih da'au. Sebenarnya da'au dia. Baris mati kan. Asalnya da'au. Tapi dia pasal, kenapa menjadi ada baris depannya itu? Karena ada alif lam. Ya, karena ada alif lam. Nah, jadi bila ada alif lam, maka bacaannya supaya fasih, ya, lancar. Jadi da'awullah. Asalnya da'awullah. Da'awullah. Asalnya da'aw aja. Asalnya da'aw. Mereka telah berdoa da'aw. Tapi karena dia ada alif lam, maka dia menjadi da'awullah. Paham tak? Nah, jadi begitu ya. Asalnya mati. Ya. Contohnya juga kalau misalnya bacalah oleh kau. Apa dia bacalah? Iqra. Bacanya berarti Iqra nih. Mati kan? Buku bahasanya buku Al-Kitab. Iqra'il Kitab. Nah, jadi macam mana kalau yang betul bacanya?